Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Kali ini saya akan sampaikan ringkasan dari materi-materi pertemuan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ringkasan ini akan di bab pertemuan pertama itu kita akan bahas tentang ringkasan mengenai pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Pendahuluan. Ekonomi manajerial adalah penerapan dari teori ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro, dan peralatan analisis ilmu keputusan, matematika ekonomi dan ekonometrika, untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai maksud dan tujuannya dengan cara paling efisien. Berbagai area fungsional dari ilmu administrasi bisnis, misalnya akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi, memberikan latar belakang lingkungan untuk pengambilan keputusan manajerial. Teori perusahaan. Perusahaan ada karena hal-hal ekonomis yang ditimbulkannya dalam produksi dan distribusi, memberikan keuntungan yang besar kepada pengusaha, pekerja, dan pemilik sumber daya. Teori perusahaan mempostulatkan bahwa tujuan atau maksud utama dari perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sekarang dari keuntungan masa depan yang diharapkan perusahaan. Karena perusahaan biasanya menghadapi berbagai kendala, sumber daya, hukum, dan kendala lain, kita membahas optimalisasi terkendala. Berbagai alternatif teori perusahaan mempostulatkan tujuan lain perusahaan, tetapi maksimisasi keuntungan atau nilailah yang memprediksi perilaku perusahaan secara lebih tepat. Laba bisnis versus laba ekonomis. Laba bisnis adalah penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit. Biaya eksplisit merupakan pengeluaran yang benar-benar keluar dari kantong perusahaan. Laba ekonomi sama dengan penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit dan implisit. Biaya implisit merujuk kepada nilai dari input yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan dalam proses produksi. Laba ekonomi dapat dihasilkan dari satu atau kombinasi dari risiko yang dihadapi, gangguan karena gesekan atau friksi, kekuatan monopoli, pengenalan inovasi atau efisiensi manajerial. Laba memberi tanda untuk alokasi yang efisien dari sumber daya masyarakat. Etika bisnis. Etika bisnis mencoba untuk melarang perilaku dari bisnis, manajer perusahaan, dan para pekerja yang harusnya tidak dilakukan. Etika bisnis dan manajemen jauh melewati jangkauan hukum yang memberikan acuan perilaku apa yang dapat diterima dalam berbagai transaksi bisnis. Namun karena didasarkan kepada nilai-nilai, seringkali tidak jelas apa itu perilaku yang etis dan yang tidak, karena orang yang berbeda dapat mempunyai nilai yang berbeda. Mayoritas perusahaan besar dan asosiasi profesional mempunyai kode etik dan petugas etika. Dimensi global. Banyak dari komoditas yang kita konsumsi diimpor dan perusahaan banyak membeli input dari luar negeri, menjual output yang semakin banyak ke negara lain, dan menghadapi persaingan yang semakin meningkat. Lebih jauh, aliran modal internasional, teknologi, dan tenaga ahli telah mencapai dimensi yang tidak dibayangkan sebelumnya. Dalam melihat globalisasi, aktivitas ekonomi seperti itu penting untuk memperkenalkan dimensi global ke dalam pelajaran ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial dan internet. Tempat yang baik untuk mencari informasi tentang topik apapun, termasuk ekonomi manajerial, adalah internet.
Internet adalah kumpulan lebih dari 100.000 komputer, di mana lebih dari 200 juta orang yang tersebar di seluruh dunia terhubung dalam jalur informasi. Mungkin angka ini sudah jauh sekarang ini karena ini diterbitkan 10 tahun yang lalu. Di sana Anda dapat menemukan informasi tentang kecenderungan ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan, pengangguran, dan banyak topik lain seperti informasi ekonomi mikro dan sektor tertentu, industri dan perusahaan. Saya kira ini jelas ya, kita sangat rasakan dengan internet saat ini. Kita kegiatan pembelajaran itu melalui daring, dan Anda bisa bayangkan bagaimana kalau pada kondisi pandemik ini kita terkendala internet, ya, bagaimana keluhan-keluhan internet menjadi kendala di dalam kegiatan perekonomian, kegiatan pembelajaran, sebagainya. Kira demikian untuk pertemuan materi pertama. Kita nanti sambung dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.